Halo, selamat datang di channel Omben Belajar Desain. Kali ini Omben akan mencoba buat mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 6 kali 12 meter. Ya, tapi sebelumnya Omben mau disclaimer dulu. Kalau Omben di sini bukan seorang arsitek atau seorang teknik sipil. Omben hanya seseorang yang suka ngegambar lewat software. Ya, oke. Ya, sekarang untuk rumahnya ya teman-teman ya. Ini rumah, ukuran rumahnya itu 6 kali 12 meter. Jadi ini ukuran rumahnya ya teman-teman ya. Nanti ukuran atapnya ada berbagai varian. Nah, ini untuk rumahnya terdiri atas 2 kamar tidur ya, ruang keluarga gabung sama ruang tamu, ada 2 taman di depan dan di belakang tadi ya teman-teman. Nah, tentunya sebelum kita mau bikin rumah tuh, kita kan harus ngegambar dulu desainnya. Harus tahu dulu nih luas bidangnya tanahnya itu seberapa. Terus luas per bidang tiap ruangan di bidang tanah itu mau berapa. Jadi kita tahu nanti misalnya kita mau bangun rumah tuh isinya, oh kamar tidurnya ada sekian, terus kamar mandinya ada sekian. Nah, terus untuk tamannya ada berapa jumlahnya, itu seperti itu. Ruang cucinya ada berapa. Nah, itu setelah kita tentukan jumlahnya berapa, terus kita pikirkan untuk lokasinya. Nah, lokasi-lokasi ruangan-ruangan tersebut tuh mau taruh di mana di bidang tanah yang kita punya. Yang kali ini Omben ilustrasikan di tanah 6 kali 12 meter. Nah, ini Omben udah bikin beberapa garis-garis ya untuk menentukan tata letak dari tiap-tiap ruangan yang akan dibangun di rumah ini ya. Oke. Nah, itu Omben sudah warnai juga. Jadi untuk warnanya ada macam-macam ya teman-teman ya. Mulai dari krem, abu-abu yang kayak paving block itu juga ada, sama yang mosaik biru tadi di belakang. Nah, itu ya. Nah, ini merupakan pembagian-pembagian ruangan yang Omben buat ya. Ini yang mosaik itu kamar mandi, sedangkan yang keramik warna kecoklatan itu adalah untuk ruangan-ruangan. Nanti ruangannya akan Omben kasih tahu ya. Nah, itu yang hijau untuk taman. Terus yang ini tadi ada abu-abu itu untuk teras. Terus depannya lagi itu carport. Nah, terus yang warna putih jadi hijau kan, itu untuk taman juga. Nah, terus ini ruangan-ruangannya tadi sudah jelas ya. Itu depan sama belakang itu adalah kamar. Nah, terus yang di tengah itu adalah ruang keluarga bareng sama ruang tamu. Ya, kita lanjutkan dengan pembuatan temboknya ya teman-teman ya. Jadi ini udah kita set ruangannya, tinggal kita pertegas ruangan-ruangannya dengan tembok-tembok ya. Oke, ini ada tembok ya, sudah ada. Jadi kita makin jelas melihat mana yang kamar, mana yang ruangan. Ya, dalam hal ini ruang keluarga sama ruang tamu, mana yang taman dan mana yang dapur. Ya, itu juga sudah Omben kasih pintu juga ya teman-teman ya. Pintu ini amat sangat penting ya untuk dibikin dari awal. Gambarnya mau di mana? Soalnya kita harus tahu nih bukaannya mau bagaimana, terus akses masuknya mau bagaimana. Jangan nanti kita buat pintu ternyata waktu kita mau masukin dipan ya atau kasur itu nggak bisa karena kepentok, nggak bisa nikung gitu loh. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk dimensinya, tingginya berapa, lebarnya berapa untuk pintunya harus teman-teman tentukan dari awal. Itu seperti itu teman-teman. Ya, sedangkan untuk jendela sendiri Omben nggak bikin ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi nanti kalau memang cocok dengan desain dari Omben ini untuk jendela mau ditaruh di mana saja. Ya, intinya semua ruangan itu sebisa mungkin dapat cahaya alami sehingga kalau siang hari nggak perlu kita nyalain lampu. Nah, ini untuk meja dapurnya ya teman-teman ya. Meja dapur Omben letakkan di depan dari kamar mandi ya. Belakangnya saat kita masak belakangnya itu taman, jadi lebih seger ya, lebih enak. Nah, apalagi tamannya itu nanti dapat cahaya alami langsung dari luar ya, dalam hal ini matahari. Jadi kalau siang ya rumah ini Omben harapkan itu terang, tuh seperti itu, bisa ngirit pemakaian listrik karena nggak nyalain lampu. Ya, ini adalah untuk penampangnya ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari atas untuk ruang keluarga dan ruang tamu. Ya, ini ruangannya cukup lebar ya, tapi tanpa sekat. Jadi sebenarnya fungsional kalau memang ada arisan atau ada kumpul-kumpul,
ini bisa dijadikan lokasi juga ya. Cuman kalau untuk privasi ya ini teman-teman saya sarankan harus pakai sekat ya. Sekatnya bisa dari rotan, anyaman rotan ya maksudnya, atau dari kayu, atau mungkin kalau mau elegan ya, mau kelihatan lebih asri gitu, mungkin bisa disekat dengan akuarium ya yang memanjang itu dari tembok depan sampai tembok belakang ya. Tentunya tetap harus dikasih akses buat jalan ya. Nanti kalau dipenuhin akuarium semua, nanti teman-teman nggak bisa lewat ya. Kan sayang sekali. Nah itu seperti itu. Nah ini untuk tempat tidurnya ya teman-teman ya. Tadi sudah dilihat ya, tempat tidur ada 2, di depan dan di belakang. Nah tempat tidur ini juga harus teman-teman tentukan mau menghadap kemana, mau seperti apa ya, kepalanya di mana, kakinya di mana. Kenapa? Karena nanti kepentingannya untuk peletakan AC. Nah, jadi nanti diharapkan dengan peletakan AC yang benar, maka resiko terhadap kalau orang bilang tuh masuk angin gitu, itu bisa diminimalisir. Itu seperti itu, karena AC tidak langsung menghadap atau tidak langsung menyembur ke orang yang lagi tidur di situ. Itu seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya untuk peletakan AC ya teman-teman ya. Jadi kita harus mikir nih tempat tidurnya mau di mana, mau seperti apa, kepalanya mau di mana, kakinya di mana, menghadap kemana. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah penampang dari rumah 6x12 ya, tanpa atap. Nah ini untuk atapnya ya teman-teman ya. Pilihan atap ini adalah pilihan atap yang untuk di perumahan tentunya. Itu ya, ada atap transparannya di bagian belakang yang tadi Om bilang untuk cahaya matahari bisa masuk. Nah karena memang kalau di perumahan kan biasanya tanahnya udah dikotak-kotakin 6x12, jadi kita nggak bisa tuh pakai atap-atap yang melebar. Nah ini untuk contohnya yang dari belakangnya. Nah terus bagaimana untuk tampang yang samping lagi, tampang satunya, yaitu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti memang atapnya itu kecil ya, nanti yang di sampingnya dicor, terus ada atap biasa ya, atap genting biasa, terus nanti ada atap yang transparan untuk menyalurkan cahaya tadi ya langsung ke situ. Nah ini tampang dari depannya ya teman-teman ya, dengan menggunakan atap yang model seperti ini ya, model yang compact yang memang biasanya di perumahan-perumahan. Itu seperti itu teman-teman. Ya dilanjutkan ya teman-teman ya. Jadi kalau gimana kalau misalnya lokasinya agak lebar di desa gitu, tanahnya agak luas. Nah itu bisa digunakan dengan atap yang seperti ini teman-teman. Nah ini yang pilihannya Om Ben. Memang kalau dari Om Ben sih rekomen yang seperti ini, luas. Jadi kita kasih space sekitar 1 meteran kanan kiri. Jadi nggak 6x12, ini jatuhnya mungkin sekitar 6 tambah 2 yaitu 8 dikali 12 tambah 1 13 ya, berarti ke belakangnya 13 meter, ke sampingnya 8 meter. Itu seperti itu. Nah ini bisa ada tempat buat toren, jadi nanti jadi area servis genteng sama toren ya. Jadi nanti servisnya bisa naik dari taman nih ke atas. Nah itu langsung ada semacam rumah kecil di situ tuh buat keluarnya orangnya nanti. Nah itu langsung bisa servis torennya. Terus ada atap transparan. Nah ini buat ke rumahnya, ke tamannya. Jadi ini merupakan atap yang paling ideal menurut Om Ben ya. Cuman emang luas tanahnya pasti lebih lebar ya. Nah terus keuntungannya apa dengan modal seperti ini? Kalau emang tanahnya ada space kiri kanannya kurang lebih 1 meter, maka itu bisa dijadikan taman, atau nanti setiap masing-masing dari sisi tembok itu bisa dikasih jendela. Itu seperti itu teman-teman, cukup nyaman. Ya, demikian untuk ilustrasi rumah ukuran 6x12 meter ya yang Om Ben gambarkan tadi dari awal sampai akhir, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan teman-teman suka dan terinspirasi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you.